Ex-Menteri Afghanistan jatuh ke Taliban akibat bala tentara hantu. Afghanistan jatuh ke tangan Taliban pada Agustus lalu. Mantan Menteri Keuangan Afghanistan menyalahkan ulah para pejabat korup yang menciptakan bala tentara hantu dan menerima bayaran dari Taliban sehingga pemerintah dengan cepat dapat digulingkan. Khalid Payenda berkata kepada BBC bahwa sebagian besar dari 300.000 serdadu dan polisi dalam daftar pemerintah sebenarnya tidak pernah ada. Ia mengatakan persoalan hantu itu ditambahkan ke daftar resmi supaya gaji mereka bisa masuk ke kantong para jenderal. Taliban menguasai Afghanistan dengan cepat pada Agustus lalu, menyusul penarikan pasukan Amerika Serikat angkat kaki setelah 20 tahun di negara itu. Payenda yang mengundurkan diri dan meninggalkan Afghanistan saat kelompok Islami itu mulai maju berkata bahwa catatan yang menunjukkan bahwa jumlah pasukan keamanan lebih banyak dari Taliban adalah keliru. Cara penghitungannya, Anda bertanya pada pemimpin di provinsi itu berapa banyak orang pasukan yang kamu punya, dan berdasarkan jumlah itu Anda dapat menghitung gaji dan jatah makanan, dan mereka jumlah pasukan selalu dilebih-lebihkan, katanya kepada Ed Butler, presenter program Business Daily BBC. Sang mantan menteri mengatakan angka tersebut dapat dilebihkan sampai lebih dari 6 kali lipat dan mencakup desertir dan martir yang ikut dihitung karena beberapa komandan menyimpan kartu bank mereka dan menarik gaji mereka. Ia mengklaim jumlah pasukan pemerintah di Afghanistan sudah lama dipertanyakan. Sebuah laporan yang diterbitkan pada 2016 oleh Inspektur Jenderal Khusus Amerika Serikat untuk Rekonstruksi Afghanistan, SIGAR, mengklaim bahwa baik Amerika Serikat maupun mitranya di Afghanistan tidak tahu ada berapa banyak sebenarnya prajurit dan polisi Afghanistan, berapa banyak yang menjalankan tugas atau terkait dengan itu, bagaimana kapabilitas operasional mereka sebenarnya. Dalam laporan lain baru-baru ini, SIGAR mengungkapkan kekhawatiran serius tentang efek korosif dari korupsi dan ketidakakuratan data tentang kekuatan pasukan yang sebenarnya. Payenda mengatakan serdadu yang benar-benar ada pun seringkali tidak dibayar tepat waktu. Sementara itu ada pemimpin milisi yang disokong pemerintah yang mendapat gaji dari pemerintah, kemudian juga menerima uang dari Taliban untuk menyerah tanpa bertempur. Yang kami rasakan adalah kami tidak bisa mengubah ini. Beginilah cara parlemen bekerja, beginilah cara gubernur bekerja. Semua orang akan bilang airnya sudah keruh dari hulu, berarti pejabat di paling atas terlibat di sini. Saya tidak melihat ada urgensi dan pemahaman akan keseriusan masalah ini pada para kolega saya, atau mereka mengerti tapi tidak peduli, yang penting mereka dapat uang. Direktur Bea Cukai misalnya pernah berkata kepada saya bahwa ia terus ditekan oleh seorang gubernur yang mengatakan pemerintahan ini tidak akan bertahan 6 bulan lagi. Apa kamu gila memasukkan semua pendapatan bea cukai ini ke kas negara? Kenapa tidak bagi 50-50 saja buat kita berdua? Payenda berkata ia tidak sampai berpikir bahwa mantan Presiden Ashraf Ghani korup secara finansial. Menanggapi tuduhan korupsi di Kementerian Keuangan, Payenda mengatakan saya setuju dengan itu sampai batas tertentu, tetapi dalam masalah ini sama sekali tidak. Ia menambahkan bahwa Barat punya andil dalam beberapa kegagalan di Afghanistan dan menyebut keterlibatan Amerika Serikat dan NATO di negara itu sebagai kesempatan besar yang terlewatkan. Erdogan, Israel mau rampas Al-Aqsa dari Muslim pakai kedok terorisme. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan penutupan Masjid Al-Aqsa dilakukan oleh Israel karena mereka sedang berusaha mengambil alih Al-Aqsa dari umat Muslim. Alasan keamanan yang selama ini digembar-gemborkan hanyalah kedok. Semua orang yang mengenal bagaimana Israel sadar bahwa pembatasan Masjid Al-Aqsa dilakukan bukan karena masalah keamanan. Israel mencoba untuk mengambil Al-Aqsa dari umat Islam dengan kodok upaya melawan terorisme, katanya, yang diwawancara pada pertemuan Partai Keadilan dan Pembangunan di Ankara, seperti dilansir dari laman Middle East Monitor.
Pada kesempatan tersebut Erdogan juga menekankan bahwa alasan Israel menutup Al-Aqsa untuk melawan terorisme sangat tidak bisa diterima. Alasan itu juga dikecam keras oleh ketua AKP. Oleh karena itu Erdogan meminta agar umat Islam secara aktif membela Al-Aqsa. Ketika tentara Israel secara semena-mena mencemari dasar-dasar Al-Aqsa dengan sepatu tempur mereka dan menggunakan isu-isu sederhana dengan dalih dan menumpahkan darah di sana, giliran kita sebagai Muslim yang belum berbuat banyak bertindak untuk mempertahankan klaim atas Yerusalem. Dari sini saya membuat panggilan untuk semua umat Islam. Siapapun yang memiliki kesempatan harus mengunjungi Yerusalem, Masjid Al-Aqsa. Ayo, mari kita semua melindungi Yerusalem, tambahnya. Pada kesempatan sebelumnya, Erdogan juga menyatakan kecaman atas krisis di tanah Yerusalem itu. Dia menyebut Israel telah menggunakan kekuatan berlebihan untuk melumpuhkan umat Muslim di sana. Karenanya, dia minta intervensi dari masyarakat internasional untuk membela hak umat Muslim atas Masjid Al-Aqsa. Berita foto polisi Israel bentrok dengan Yahudi ultra-ortodok. Polisi Israel bentrok dengan sejumlah pria Yahudi ultra-ortodok di Yerusalem Jumat 5 November 2021 waktu setempat. Bentrokan terjadi karena kelompok Yahudi ultra-ortodok menolak aksi yang dilakukan organisasi Women of the Wall yang memasuki tembok barat Yerusalem. Women of the Wall merupakan advokasi doa pluralistik yang mengkampanyekan kesetaraan gender saat beribadah untuk jangka panjang. Mereka sempat mendapatkan kekerasan dari kelompok Yahudi ultra-ortodok di tembok barat ketika mencoba memasuki alun-alun sambil memegang gulungan Taurat. Sejarah baru, Abdullah Hamud jadi wali kota Muslim Arab pertama di Amerika Serikat. Nama Abdullah Hamud menjadi perbincangan publik Amerika setelah memenangkan pemilihan umum di kota Dearborn. Atas kemenangan itu, dia bakal menjadi wali kota Arab Muslim pertama di negara bagian Michigan, Amerika Serikat. Hamud mengalahkan persaingnya wali kota petahana Gary Warrenkeck dengan perolehan suara sebanyak 55% pada Selasa 2 November lalu. Saat dia memasuki balai kota Dearborn pada awal tahun depan, dia akan menjadi orang Arab Muslim pertama yang memimpin hampir 110.000 warga Michigan. Untuk semua anak-anak muda yang telah berjuang karena takdir atau etniknya di sini, untuk semua yang pernah merasa jika nama kalian tidak diterima di sini, dan untuk para orang tua kami yang dipermalukan